dikembalikan kepada terdakwa 1 Supriyono Alias Bimunadi, 1 Pak BMT Polres sampai dengan 4 handphone merek Polisi dikembalikan kepada terdakwa 2 Teguh Iskandar Pak RW, 2 buah keris tetap penampilan surat 1 buah bantuan motor, 4 potong bekas sisa material dimusnahkan dan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000. Memutuskan pada Senin tanggal 2 Maret 2026 bergerak Kamis tanggal 2026 ke SD Penuntut Umum dan terdakwa dan Humas. Sidang selesai pada tingkat pertama. Dua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Pati hari ini Kamis 5 Maret 2026. Ratusan orang yang tergabung dalam masa AMPB turut mengawal berlangsungnya sidang tersebut. Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan moral kepada dua pentolan AMPB yang tengah menjalani proses hukum. Selengkapnya, saudara, terkait bagaimana jalannya sidang vonis terhadap dua aktivis AMPB ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jateng, Maska. Baik rekan Prima dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini Kamis 5 Maret 2026, dua aktivis dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yakni Supriyono alias Botok dan juga Teguh Istianto, mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan atau vonis oleh Majelis Hakim di ruang Cakra Pengadilan Negeri Pati. Dan untuk diketahui sidang ini dimulai pukul 10.28 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekira pukul 13.50 atau lebih dari 3 jam. Dan sebelum berlangsungnya sidang, ratusan warga yang tergabung dalam AMPB sudah berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati dan juga di halaman Pengadilan Negeri Pati untuk ikut mengawal dan memberikan dukungan moral terhadap dua pentolan AMPB yang menjadi terdakwa tersebut. Dan semakin siang, jumlah massa dan juga armada yang dibawa oleh simpatisan AMPB semakin banyak. Bahkan pada siang hari, pihak polisian sampai harus menutup salah satu lajur jalan sehingga diberlakukan sistem kontraflow karena ribuan warga simpatisan dari Teguh dan Botok berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati. Dan persidangan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik yang ikut memberikan dukungannya terhadap Botok dan Teguh. Di antaranya Inayah Wahid yang merupakan putri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, sekaligus aktivis jaringan Gus Durian. Kemudian ada juga mantan Wakapolri, Komjen Pol Oguroseno. Ada juga Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto. Dan ada pula influencer sekaligus advokat asal Surabaya, Muhammad Soleh alias Cak Soleh. Dan dalam sidang siang hari tadi, diputuskan bahwa pada akhirnya Botok dan juga Teguh bisa menghirup udara bebas atau keluar dari tahanan lapas Pati. Untuk diketahui, dalam amar putusannya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi, terdakwa Teguh Istianto dan juga Supriyono alias Botok dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan di muka umum secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 KUHP. Untuk diketahui, hal ini merujuk pada aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi 31 Oktober 2025 lalu. Dan atas hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Supriyono Botok dan terdakwa 2 Teguh Istianto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Namun demikian, Hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan. Artinya kedua aktivis AMPB tersebut tidak perlu mendekam dalam penjara atau mendekam dalam lapas, asalkan tidak mengulangi tindak pidana dalam masa percobaan atau masa pengawasan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi mengatakan bahwa memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum bahwa kedua terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 10 bulan. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim yang meringankan vonis adalah
bahwa perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan dari hasil paripurna DPRD Pati yang tidak memakzulkan Bupati Sumberwo, serta merupakan bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Sehingga aksi blokade Jalan Pantura tersebut dinilai bukan sebuah perbuatan yang direncanakan secara matang. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif dari terdakwa 1, Supriyono Boto, yang berjanji akan lebih berhati-hati dalam melakukan aksi atau berdemonstrasi. Selain itu, status terdakwa 2, Teguh Istianto, yang baru pertama kali terjerat pidana juga menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Adapun pertimbangan yang memberatkan dari majelis hakim, salah satunya adalah bahwa kedua terdakwa dianggap tidak mempertimbangkan potensi bahaya yang muncul dengan aksi blokade Jalan Pantura yang mereka lakukan pada 31 Oktober 2025 lalu. Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan agar Boto dan Teguh hari ini juga setelah berakhirnya sidang segera dikeluarkan dari tahanan setelah sidang ditutup. Dan kabar ini langsung disambut gembira oleh ribuan massa dari AMPP, juga keluarga dan kerabat dari Teguh Istianto dan juga Boto. Bahkan sore hari ini setelah berakhirnya sidang, ribuan massa simpatisan AMPP langsung melakukan konvoi ke lembaga pemasyarakatan atau Lapas Pati untuk melakukan penjemputan terhadap Boto dan juga Teguh. Dan sekitar pukul 16.30 tadi, akhirnya setelah menyelesaikan semua keperluan administratif, Boto dan Teguh bisa resmi bebas dari Lapas Pati. Dan langsung disambut gembira oleh para pendukungnya yang langsung melakukan konvoi dengan berkeliling kota Pati sambil menyalakan sound system dan juga mengibarkan bendera dan umbul-umbul. Boto dan Teguh diarak oleh para pendukungnya. Ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai truk dan sepeda motor ke arah alun-alun Simpang 5 Pati. Semua massa pendukungnya menyambut gembira kabar ini, dan saat konvoi setelah penjemputan di Lapas Pati tadi, banyak di antara mereka yang menyebut Boto dan Teguh sebagai pahlawan Pati. Dan terkait vonis hakim sendiri, baik Boto dan Teguh menyatakan keduanya menghormati vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Meskipun di sisi lain Teguh mengatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya rela atau tidak ridho dengan putusan dari majelis hakim tersebut. Karena baik Boto maupun Teguh sampai saat ini masih meyakini bahwa mereka merupakan korban kriminalisasi. Dan keinginan mereka sejak awal adalah adanya putusan bebas murni. Jadi meskipun hari ini mereka bisa kembali menghirup udara bebas, namun keduanya mengatakan masih tidak menerima terhadap vonis dari majelis hakim. Ditanya apakah akan mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan, keduanya mengatakan akan terlebih dahulu berdiskusi dan berkomunikasi dengan tim penasihat hukum mereka. Di sisi lain, penasihat hukum mereka yang diketuai oleh Nimrodi Gule mengatakan bahwa tim penasihat hukum juga kecewa dengan vonis dari majelis hakim, yang pada satu sisi menurut Nimrodi Gule, putusan majelis hakim tersebut menjadi sinyalemen buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Karena menurutnya vonis bersalah ini akan menjadi peringatan bagi para aktivis di Indonesia agar tidak bebas untuk melakukan aksi demonstrasi. Demikian pendapat dari Nimrodi Gule. Dan pihaknya juga mengatakan akan berdiskusi terlebih dahulu terkait akan mengajukan langkah banding atau tidak. Demikian rekan Prima. Kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya, Mas Jurnalis Tribun Jatuh. Selamat kembali bertugas. Mbak Ani,
Dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto akhirnya bisa menghirup udara bebas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada keduanya dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra pada Kamis 5 Maret. Namun hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan selama 10 bulan. Sehingga kedua terdakwa tidak perlu menjalani hukuman di dalam penjara selama tidak kembali melakukan tindak pidana pada masa tersebut. Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi menyatakan Botok dan Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penghasutan di muka umum secara bersama-sama. Kasus ini berkaitan dengan aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi pada 31 Oktober 2025 lalu. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan, sekaligus bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa serta fakta bahwa salah satu terdakwa baru pertama kali tersangkut perkara pidana. Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan agar kedua terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Sementara suasana haru pun pecah di ruang sidang, para pendukung yang hadir langsung mengumandangkan takbir saat palu hakim diketuk sebagai tanda berakhirnya perkara. Diketahui Botok dan Teguh telah menjalani penahanan sejak 2 November 2025. Aksi blokade Jalan Pantura Pati yang mereka lakukan sebelumnya merupakan bentuk protes terhadap hasil rapat paripurna hak angket DPRD Pati yang memutuskan tidak memakzulkan Bupati Sudewo. 6 bulan. Kita memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan secara umum. Kita akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 2 bulan. 4. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Misalkan barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Bambang Sugiono Bintajiman. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pak Mihayanto. Barang bukti 1, 2, 12 ditetap menampil dalam berkas perkara. Kami ulangi, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 berupa mobil tambahkan dikembalikan kepada terdakwa 1 supir dalam Botok Binuladi, 1 KBMC Polres sampai dengan 4 handphone merek polisi dimana kepada terdakwa 2 Teguh Istianto Pak RW, 2 buah ketik tetap menampil dalam surat perkara, 2 banser motor, 4 potong bekas sisa material dimusnahkan dan buat para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000. Diputuskan pada Senin tanggal 2 Maret 2026 pada Kamis tanggal 26 SD penuntut umum dan terdakwa dan semua. Sidang saya pada tingkat pertama masih bisa mengajukan upaya hukum saya ketentuan undang-undang dan cukup dan cukup. Yang penting pulang dulu, yang penting boleh cek. Untuk pulang, Bapak Ali, ada belakang Pak. Yang penting pulang dulu, yang penting boleh cek. Langsung pulang, Bapak Ali, ada belakang Pak. Ya tadi para ya meskipun diskriminasi jangan takut. Ya satu. Singkirkan anda kolonialisme. Mati orang sepele. Mati orang sepele. Mati orang revolusi. Revolusi. Mas Botok bebas kalau. Kedua.
Mas Botok dan Pak Teguh bebas ini. Bebas, no. Bebas, putusan bebas. Satu, dua, tiga. Mbak, agak ke belakang, Mbak. Akan dikembalikan kepada terdakwa satu supir dalam Bapak Bimuladi, 1 KBMC Polres sampai dengan 4 handphone merek polisi dimana kepada terdakwa 2 kepolisian dalam Pak RW, 2 buah kaki tetap lampu dan surat kendaraan, 1 buah banser motor, 4 potong bekas sisa material dimusnahkan dan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000. Kan pada Senin tanggal 2 Maret 2026 setelah kami tanggal 126 SD menuntut umum dan terdakwa dan hukuman. Sidang saya pada tingkat pertama. 2 aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Pati hari ini Kamis 5 Maret 2026. Ratusan orang yang tergabung dalam masa AMPB turut mengawal berlangsungnya sidang tersebut. Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan moral kepada 2 pentolan AMPB yang tengah menjalani proses hukum. Selengkapnya, saudara, terkait bagaimana jalannya sidang vonis terhadap 2 aktivis AMPB ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jateng, Maska. Baik rekan Prima dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini Kamis 5 Maret 2026, 2 aktivis dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yakni Supriyono alias Botok dan juga Teguh Istianto, mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan atau vonis oleh Majelis Hakim di ruang Cakra Pengadilan Negeri Pati. Dan untuk diketahui sidang ini dimulai pukul 10.28 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekira pukul 13:50 atau lebih dari 3 jam. Dan sebelum berlangsungnya sidang, ratusan warga yang tergabung dalam AMPB sudah berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati dan juga di halaman Pengadilan Negeri Pati untuk ikut mengawal dan memberikan dukungan moral terhadap 2 pentolan AMPB yang menjadi terdakwa tersebut. Dan semakin siang, jumlah massa dan juga armada yang dibawa oleh simpatisan AMPB semakin banyak. Bahkan pada siang hari, pihak polisian sampai harus menutup salah satu lajur jalan sehingga diberlakukan sistem kontraflow karena ribuan warga simpatisan dari Teguh dan Botok berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati. Dan persidangan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik yang ikut memberikan dukungannya terhadap Botok dan Teguh. Di antaranya Inayah Wahid yang merupakan putri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, sekaligus aktivis jaringan Gus Durian. Kemudian ada juga mantan Wakapolri, Komjen Pol Oguroseno. Ada juga Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto. Dan ada pula influencer sekaligus advokat asal Surabaya, Muhammad Soleh alias Cak Soleh. Dan dalam sidang siang hari tadi, diputuskan bahwa pada akhirnya Botok dan juga Teguh bisa menghirup udara bebas atau keluar dari tahanan lapas Pati. Untuk diketahui, dalam amar putusannya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi, terdakwa Teguh Istianto dan juga Supriyono alias Botok
dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan di muka umum secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 KUHP. Untuk diketahui, hal ini merupakan aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi 31 Oktober 2025 lalu. Dan atas hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Supriyono Boto dan terdakwa 2 Teguh Istianto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Namun demikian, Hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan. Artinya kedua aktivis AMPB tersebut tidak perlu mendekam dalam penjara atau mendekam dalam lapas, asalkan tidak mengulangi tindak pidana dalam masa percobaan atau masa pengawasan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi mengatakan bahwa memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum bahwa kedua terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 10 bulan. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim yang meringankan vonis adalah bahwa perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan dari hasil paripurna DPRD Pati yang tidak memakzulkan Bupati Sudewo, serta merupakan bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyatakan aspirasi masyarakat. Sehingga aksi blokade Jalan Pantura tersebut dinilai bukan sebuah perbuatan yang direncanakan secara matang. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif dari terdakwa 1 Supriyono Boto yang berjanji akan lebih berhati-hati dalam melakukan aksi atau berdemonstrasi. Selain itu, status terdakwa 2 Teguh Istianto yang baru pertama kali terjerat pidana juga menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim. Adapun pertimbangan yang memberatkan dari Majelis Hakim salah satunya adalah bahwa kedua terdakwa dianggap tidak mempertimbangkan potensi bahaya yang muncul dengan aksi blokade Jalan Pantura yang mereka lakukan pada 31 Oktober 2025 lalu. Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Boto dan Teguh hari ini juga setelah berakhirnya sidang segera dikeluarkan dari tahanan setelah sidang ditutup. Dan kabar ini langsung disambut gembira oleh ribuan massa dari AMPP, juga keluarga dan kerabat dari Teguh Istianto dan juga Boto. Bahkan sore hari ini setelah berakhirnya sidang, ribuan massa simpatisan AMPP langsung melakukan konvoi ke lembaga pemasyarakatan atau Lapas Pati untuk melakukan penjemputan terhadap Boto dan juga Teguh. Dan sekitar pukul 16.30 tadi, akhirnya setelah menyelesaikan semua keperluan administratif, Boto dan Teguh bisa resmi bebas dari Lapas Pati. Dan langsung disambut gembira oleh para pendukungnya yang langsung melakukan konvoi dengan berkeliling kota Pati sambil menyalakan sound system dan juga mengibarkan bendera dan umbul-umbul. Boto dan Teguh diarak oleh para pendukungnya, ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai truk dan sepeda motor ke arah alun-alun Simpang 5 Pati. Semua massa pendukungnya menyambut gembira kabar ini, dan saat konvoi setelah penjemputan di Lapas Pati tadi, banyak di antara mereka yang menyebut Boto dan Teguh sebagai pahlawan Pati. Dan terkait vonis Hakim sendiri, baik Boto dan Teguh menyatakan keduanya menghormati vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, meskipun di sisi lain Teguh mengatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya rela atau tidak ridho dengan putusan dari Majelis Hakim tersebut. Karena baik Boto maupun Teguh sampai saat ini masih meyakini bahwa mereka merupakan korban kriminalisasi. Dan keinginan mereka sejak awal adalah adanya putusan bebas murni. Jadi meskipun hari ini mereka bisa kembali menghirup udara bebas, namun keduanya mengatakan masih tidak menerima terhadap vonis dari Majelis Hakim. Ditanya apakah akan mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan, keduanya mengatakan akan terlebih dahulu berdiskusi dan berkomunikasi dengan tim penasihat hukum mereka. Di sisi lain, penasihat hukum mereka yang diketuai oleh Nimrodi Gule mengatakan bahwa tim penasihat hukum juga kecewa dengan vonis dari Majelis Hakim, yang pada satu sisi menurut Nimrodi Gule, putusan Majelis Hakim tersebut menjadi sinyalemen buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Karena menurutnya vonis bersalah ini akan menjadi peringatan bagi para aktivis di Indonesia agar tidak
bebas untuk melakukan aksi demonstrasi. Demikian pendapat dari Nemora Digule. Dan pihaknya juga mengatakan akan berdiskusi terlebih dahulu terkait akan mengajukan langkah banding atau tidak. Demikian rekan Prima. Kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya, Mas Jurnalis Tribun Jatuh. Selamat kembali bertugas. Yang penting pulang dulu, yang penting boleh kecil. Langsung pulang. Mbak ini. Dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto akhirnya bisa menghirup udara bebas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada keduanya dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra pada Kamis 5 Maret. Namun hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan selama 10 bulan. Sehingga kedua terdakwa tidak perlu menjalani hukuman di dalam penjara selama tidak kembali melakukan tindak pidana pada masa tersebut. Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi menyatakan Botok dan Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penghasutan di muka umum secara bersama-sama. Kasus ini berkaitan dengan aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi pada 31 Oktober 2025 lalu. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan, sekaligus bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa serta fakta bahwa salah satu terdakwa baru pertama kali tersangkut perkara pidana. Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan agar kedua terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Sementara suasana haru pun pecah di ruang sidang, para pendukung yang hadir langsung mengumandangkan takbir saat palu hakim diketuk sebagai tanda berakhirnya perkara. Diketahui Botok dan Teguh telah menjalani penahanan sejak 2 November 2025. Aksi blokade Jalan Pantura Pati yang mereka lakukan sebelumnya merupakan bentuk protes terhadap hasil rapat paripurna hak angket DPRD Pati yang memutuskan tidak memakzulkan Bupati Sudewo. 6 bulan. Kita memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan cara umum. Kita akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 10 bulan. 4. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Sedangkan barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Bambang Sugiono Bintasiman. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pak Miharyanto. Barang bukti 1, 2, 12 tetap melambat dalam berkas perkara. Kami ulangi, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 Pak Mofi sampaikan dikembalikan kepada terdakwa 1 supir dalam Botok Bimuladi, 1 Pak BMC Polres sampai dengan 4 handphone merek polisi kepada terdakwa 2 Teguh Istianto Pak RW, 2 buah besi tetap melakukan surat perkara, 1 buah banser motor, 4 potong bekas sisa material dimusnahkan dan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000. Putuskan pada Senin tanggal 2 Maret 2026 segera kami tanggal 226 SD penuntut umum dan terdakwa dan hukuman. Sidang saya pada tingkat pertama masih bisa mengajukan upaya hukum saya kepada undang-undang dan cukup dari itu. Yang penting pulang dulu, yang penting boleh kecil. Langsung pulang. Bapak Ali, ada belakang Pak.
yang penting boleh kecil. Langsung pulang, Bu. Mbak Ani. Ada belakang, Pak. Ya, ini Pak. Ya, meskipun diskriminasi, jangan takut. Ya, satu. Singkirkan rantai-rantai kolonialisme. Merdeka! Mati orang sepele! Merdeka! Mati orang sepele! Merdeka! Revolusi! Revolusi! Merdeka! Merdeka! Mas Botok bebas loh. Mas Botok dan Pak Teguh bebas ini. Di bebas no. Bebas, putusan bebas. Satu, dua, tiga. Itu semua. Mbak, agak ke belakang Mbak. Dikembalikan kepada terdakwa satu supir dalam Bapak Bimati, 1 KBMC Polres sampai dengan 4 handphone merek polisi di mana kepada terdakwa 2 kepolisian dalam Pak RW, 2 buah kali tetap lampu surat saudara, 2 banter motor, 4 potong bekas sisa material dimusnahkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama setelah berimbang sejumlah Rp5.000. Diputuskan pada Senin tanggal 2 Maret 2026 terkait Kamis tanggal 26 SD penuntut umum dan terdakwa dan semua. Sidang selesai pada tingkat pertama. Dua aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Pati hari ini Kamis 5 Maret 2026. Ratusan orang yang tergabung dalam masa AMPB turut mengawal berlangsungnya sidang tersebut. Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan moral kepada dua pentolan AMPB yang tengah menjalani proses hukum. Selengkapnya, saudara, terkait bagaimana jalannya sidang vonis terhadap dua aktivis AMPB ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jateng, Maska. Baik rekan Prima dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini Kamis 5 Maret 2026, dua aktivis dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yakni Supriyono alias Botok dan juga Teguh Istianto, mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan atau vonis oleh Majelis Hakim di ruang Cakra Pengadilan Negeri Pati. Dan untuk diketahui sidang ini dimulai pukul 10.28 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekira pukul 13:50 atau lebih dari 3 jam. Dan sebelum berlangsungnya sidang, ratusan warga yang tergabung dalam AMPB sudah berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati dan juga di halaman Pengadilan Negeri Pati untuk ikut mengawal dan memberikan dukungan moral terhadap dua pentolan AMPB yang menjadi terdakwa tersebut. Dan semakin siang, jumlah massa dan juga armada yang dibawa oleh simpatisan AMPB semakin banyak
Bahkan pada siang hari, pihak polisian sampai harus menutup salah satu lajur jalan sehingga diberlakukan sistem kontraflow karena ribuan warga simpatisan dari Teguh dan Botok berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati. Dan persidangan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik yang ikut memberikan dukungannya terhadap Botok dan Teguh. Di antaranya Inayah Wahid yang merupakan putri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, sekaligus aktivis jaringan Gus Durian. Kemudian ada juga mantan Wakapolri, Komjen Pol Oguroseno. Ada juga Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto. Dan ada pula influencer sekaligus advokat asal Surabaya, Muhammad Soleh alias Cak Soleh. Dan dalam sidang siang hari tadi, diputuskan bahwa pada akhirnya Botok dan juga Teguh bisa menghirup udara bebas atau keluar dari tahanan lapas Pati. Untuk diketahui dalam amar putusannya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi, terdakwa Teguh Istianto dan juga Supriyono alias Botok dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan di muka umum secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 KUHP. Untuk diketahui, hal ini merujuk pada aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi 31 Oktober 2025 lalu. Dan atas hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Supriyono Botok dan terdakwa 2 Teguh Istianto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Namun demikian, Hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan. Artinya kedua aktivis AMPB tersebut tidak perlu mendekam dalam penjara atau mendekam dalam lapas, asalkan tidak mengulangi tindak pidana dalam masa percobaan atau masa pengawasan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi mengatakan bahwa memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum bahwa kedua terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 10 bulan. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim yang meringankan vonis adalah bahwa perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan dari hasil paripurna DPRD Pati yang tidak memakzulkan Bupati Sumedho, serta merupakan bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyatakan aspirasi masyarakat. Sehingga aksi blokade Jalan Pantura tersebut dinilai bukan sebuah perbuatan yang direncanakan secara matang. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif dari terdakwa 1 Supriyono Botok yang berjanji akan lebih berhati-hati dalam melakukan aksi atau berdemonstrasi. Selain itu, status terdakwa 2 Teguh Istianto yang baru pertama kali terjerat pidana juga menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim. Adapun pertimbangan yang memberatkan dari Majelis Hakim salah satunya adalah bahwa kedua terdakwa dianggap tidak mempertimbangkan potensi bahaya yang muncul dengan aksi blokade Jalan Pantura yang mereka lakukan pada 31 Oktober 2025 lalu. Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Botok dan Teguh hari ini juga setelah berakhirnya sidang segera dikeluarkan dari tahanan setelah sidang ditutup. Dan kabar ini langsung disambut gembira oleh ribuan massa dari AMPP, juga keluarga dan kerabat dari Teguh Istianto dan juga Botok. Bahkan sore hari ini setelah berakhirnya sidang, ribuan massa simpatisan AMPP langsung melakukan konvoi ke lembaga pemasyarakatan atau Lapas Pati untuk melakukan penjemputan terhadap Botok dan juga Teguh. Dan sekitar pukul 16.30 tadi, akhirnya setelah menyelesaikan semua keperluan administratif, Botok dan Teguh bisa resmi bebas dari Lapas Pati. Dan langsung disambut gembira oleh para pendukungnya yang langsung melakukan konvoi dengan berkeliling kota Pati sambil menyalakan sound system dan juga mengibarkan bendera dan umbul-umbul. Botok dan Teguh diarak oleh para pendukungnya. Ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai truk dan sepeda motor ke arah alun-alun Simpang 5 Pati. Semua massa pendukungnya menyambut gembira kabar ini, dan saat konvoi setelah penjemputan di Lapas Pati tadi, banyak di antara mereka yang menyebut Botok dan Teguh sebagai pahlawan Pati. Dan terkait vonis Hakim sendiri, baik Botok dan Teguh menyatakan keduanya menghormati
vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Meskipun di sisi lain Teguh mengatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya rela atau tidak ridho dengan putusan dari majelis hakim tersebut. Karena baik Boto maupun Teguh sampai saat ini masih meyakini bahwa mereka merupakan korban kriminalisasi. Dan keinginan mereka sejak awal adalah adanya putusan bebas murni. Jadi meskipun hari ini mereka bisa kembali menghirup udara bebas, namun keduanya mengatakan masih tidak menerima terhadap vonis dari majelis hakim. Ditanya apakah akan mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan, keduanya mengatakan akan terlebih dahulu berdiskusi dan berkomunikasi dengan tim penasihat hukum mereka. Di sisi lain, penasihat hukum mereka yang diketuai oleh Nimrodi Gule mengatakan bahwa tim penasihat hukum juga kecewa dengan vonis dari majelis hakim yang pada satu sisi menurut Nimrodi Gule, putusan majelis hakim tersebut menjadi sinyalemen buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Karena menurutnya vonis bersalah ini akan menjadi peringatan bagi para aktivis di Indonesia agar tidak bebas untuk melakukan aksi demonstrasi. Demikian pendapat dari Nimrodi Gule. Dan pihaknya juga mengatakan akan berdiskusi terlebih dahulu terkait akan mengajukan langkah banding atau tidak. Demikian rekan Prima. Kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya, Mas Jurnalis Tribun Jatuh. Selamat kembali bertugas. Yang penting pulang dulu. Yang penting boleh langsung pulang. Mbak Ani. Dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Boto dan Teguh Istianto akhirnya bisa menghirup udara bebas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada keduanya dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra pada Kamis 5 Maret. Namun hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan selama 10 bulan. Sehingga kedua terdakwa tidak perlu menjalani hukuman di dalam penjara selama tidak kembali melakukan tindak pidana pada masa tersebut. Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi menyatakan Boto dan Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penghasutan di muka umum secara bersama-sama. Kasus ini berkaitan dengan aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi pada 31 Oktober 2025 lalu. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan, sekaligus bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa serta fakta bahwa salah satu terdakwa baru pertama kali tersangkut perkara pidana. Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan agar kedua terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Sementara suasana haru pun pecah di ruang sidang, para pendukung yang hadir langsung mengumandangkan takbir saat palu hakim diketuk sebagai tanda berakhirnya perkara. Diketahui Boto dan Teguh telah menjalani penahanan sejak 2 November 2025. Aksi blokade Jalan Pantura Pati yang mereka lakukan sebelumnya merupakan bentuk protes terhadap hasil rapat paripurna hak angket DPRD Pati yang memutuskan tidak memakzulkan Bupati Sudewo. 6 bulan. Jika memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan cara umum, kita akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 2 bulan.
4. Memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. 8. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Agus Bambang Sugiono bin Tasiman. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pak Miharyanto. Barang bukti 1 buah pledge tetap terlampir dalam berkas perkara. Kami ulangi, barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 Pak Mofi tambahkan dikembalikan kepada terdakwa saksi supir dan Bapak Bimuladi. 1 KBMC Polres sampai dengan 4 handphone merek politik di mana kepada terdakwa 2 Teguh Istianto Pak RW. 2 buah pledge tetap terlampir dalam berkas perkara. 2 banser motor, 4 potong bekas sisa material dimusnahkan. Dan buat para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama setelah berimbang sejumlah Rp5.000. Diputuskan pada Senin tanggal 2 Maret 2026 oleh Kamis tanggal 126 SD penuntut umum dan terdakwa dan hukuman. Sidang selesai pada tingkat pertama masih bisa mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan undang-undang dan cukup dari itu. Yang penting pulang dulu, yang penting boleh cek. Untuk pulang, Bapak Ali, ada belakang Pak. Yang penting pulang dulu, yang penting boleh cek. Langsung pulang, Bapak Ali. ada belakang Pak. Ini Pak. Ya, meskipun diskriminasi jangan takut. Ya, satu. Singkirkan antek-antek kolonialisme. Mati orang sepele. Mati orang sepele. Revolusi. Merdeka. Mas Botak bebas Pak. Mas Botak dan Pak Teguh bebas ini. Di bebas no. Bebas, putusan bebas. Itu semua. Enggak, agak ke belakang enggak? Dikembalikan kepada terdakwa saksi supir dan Bapak Bimuladi. 1 KBMC Polres sampai dengan 4 handphone merek politik di mana kepada terdakwa 2 Teguh Istianto Pak RW. 2 buah pledge tetap terlampir dalam berkas perkara. 2 banser motor, 4 potong bekas sisa material dimusnahkan. Dan buat para terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama setelah berimbang sejumlah Rp5.000. Diputuskan pada Senin tanggal 2 Maret 2026 oleh Kamis tanggal 126 SD penuntut umum dan terdakwa dan hukuman. Sidang selesai pada tingkat pertama. 2 aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Pati hari ini Kamis 5 Maret 2026. Ratusan orang yang tergabung dalam massa AMPB turut mengawal berlangsungnya sidang tersebut.
Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan moral kepada dua pentolan AMPB yang tengah menjalani proses hukum. Selengkapnya, saudara, terkait bagaimana jalannya sidang vonis terhadap dua aktivis AMPB ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Jateng, Maska. Baik rekan Prima dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini Kamis 5 Maret 2026, dua aktivis dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yakni Supriyono alias Botok dan juga Teguh Istianto, mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan atau vonis oleh Majelis Hakim di ruang Cakra Pengadilan Negeri Pati. Dan untuk diketahui sidang ini dimulai pukul 10.28 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekira pukul 13.50 atau lebih dari 3 jam. Dan sebelum berlangsungnya sidang, ratusan warga yang tergabung dalam AMPB sudah berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati dan juga di halaman Pengadilan Negeri Pati untuk ikut mengawal dan memberikan dukungan moral terhadap dua pentolan AMPB yang menjadi terdakwa tersebut. Dan semakin siang, jumlah massa dan juga armada yang dibawa oleh simpatisan AMPB semakin banyak. Bahkan pada siang hari, pihak polisian sampai harus menutup salah satu lajur jalan sehingga diberlakukan sistem kontraflow karena ribuan warga simpatisan dari Teguh dan Botok berkumpul di depan Pengadilan Negeri Pati. Dan persidangan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik yang ikut memberikan dukungannya terhadap Botok dan Teguh. Di antaranya Inayah Wahid yang merupakan putri dari Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, sekaligus aktivis jaringan Gus Durian. Kemudian ada juga mantan Wakapolri, Komjen Pol Oguroseno. Ada juga Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto. Dan ada pula influencer sekaligus advokat asal Surabaya, Muhammad Soleh alias Cak Soleh. Dan dalam sidang siang hari tadi, diputuskan bahwa pada akhirnya Botok dan juga Teguh bisa menghirup udara bebas atau keluar dari tahanan lapas Pati. Untuk diketahui, dalam amar putusannya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi, terdakwa Teguh Istianto dan juga Supriyono alias Botok dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan di muka umum secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 KUHP. Untuk diketahui, hal ini merujuk pada aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi 31 Oktober 2025 lalu. Dan atas hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Supriyono Botok dan terdakwa 2 Teguh Istianto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Namun demikian, Hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan. Artinya kedua aktivis AMPB tersebut tidak perlu mendekam dalam penjara atau mendekam dalam lapas, asalkan tidak mengulangi tindak pidana dalam masa percobaan atau masa pengawasan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi mengatakan bahwa memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum bahwa kedua terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 10 bulan. Adapun pertimbangan dari Majelis Hakim yang meringankan vonis adalah bahwa perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan dari hasil paripurna DPRD Pati yang tidak memaksudkan Bupati Sudewo, serta merupakan bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyatakan aspirasi masyarakat. Sehingga aksi blokade Jalan Pantura tersebut dinilai bukan sebuah perbuatan yang direncanakan secara matang. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif dari terdakwa 1 Supriyono Botok yang berjanji akan lebih berhati-hati dalam melakukan aksi atau berdemonstrasi. Selain itu, status terdakwa 2 Teguh Istianto yang baru pertama kali terjerat pidana juga menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim. Adapun pertimbangan yang memberatkan dari Majelis Hakim salah satunya adalah bahwa kedua terdakwa dianggap tidak mempertimbangkan potensi bahaya yang muncul dengan aksi blokade Jalan Pantura yang mereka lakukan pada 31 Oktober 2025 lalu.
Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Botok dan Teguh hari ini juga setelah berakhirnya sidang segera dikeluarkan dari tahanan setelah sidang ditutup. Dan kabar ini langsung disambut gembira oleh ribuan massa dari AMPP, juga keluarga dan kerabat dari Teguh Istianto dan juga Botok. Bahkan sore hari ini setelah berakhirnya sidang, ribuan massa simpatisan AMPP langsung melakukan konvoi ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Pati untuk melakukan penjemputan terhadap Botok dan juga Teguh. Dan sekitar pukul 16.30 tadi, akhirnya setelah menyelesaikan semua keperluan administratif, Botok dan Teguh bisa resmi bebas dari Lapas Pati. Dan langsung disambut gembira oleh para pendukungnya yang langsung melakukan konvoi dengan berkeliling kota Pati sambil menyalakan sound system dan juga mengibarkan bendera dan umbul-umbul. Botok dan Teguh diarak oleh para pendukungnya, ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai truk dan sepeda motor ke arah alun-alun Simpang 5 Pati. Semua massa pendukungnya menyambut gembira kabar ini, dan saat konvoi setelah penjemputan di Lapas Pati tadi, banyak di antara mereka yang menyebut Botok dan Teguh sebagai pahlawan Pati. Dan terkait vonis hakim sendiri, baik Botok dan Teguh menyatakan keduanya menghormati vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim, meskipun di sisi lain Teguh mengatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya rela atau tidak ridho dengan putusan dari majelis hakim tersebut. Karena baik Botok maupun Teguh sampai saat ini masih meyakini bahwa mereka merupakan korban kriminalisasi. Dan keinginan mereka sejak awal adalah adanya putusan bebas murni. Jadi meskipun hari ini mereka bisa kembali menghirup udara bebas, namun keduanya mengatakan masih tidak menerima terhadap vonis dari majelis hakim. Ditanya apakah akan mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan, keduanya mengatakan akan terlebih dahulu berdiskusi dan berkomunikasi dengan tim penasihat hukum mereka. Di sisi lain, penasihat hukum mereka yang diketuai oleh Nimrodi Gule mengatakan bahwa tim penasihat hukum juga kecewa dengan vonis dari majelis hakim, yang pada satu sisi menurut Nimrodi Gule, putusan majelis hakim tersebut menjadi sinyalemen buruk bagi iklim demokrasi di Indonesia. Karena menurutnya vonis bersalah ini akan menjadi peringatan bagi para aktivis di Indonesia agar tidak bebas untuk melakukan aksi demonstrasi. Demikian pendapat dari Nimrodi Gule. Dan pihaknya juga mengatakan akan berdiskusi terlebih dahulu terkait akan mengajukan langkah banding atau tidak. Demikian rekan Prima, kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Baik, terima kasih atas laporannya, Mas jurnalis Tribun Jatuh. Selamat kembali bertugas. Yang penting pulang dulu. Yang penting boleh kecil. Langsung pulang. Mbak Ali. Ada belakang Pak. Ada belakang Pak. Dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok dan Teguh Istianto akhirnya bisa menghirup udara bebas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada keduanya dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra pada Kamis 5 Maret. Namun hakim memberikan keringanan berupa pidana pengawasan selama 10 bulan. Sehingga kedua terdakwa tidak perlu menjalani hukuman di dalam penjara selama tidak kembali melakukan tindak pidana pada masa tersebut.
Ketua Majelis Hakim Muhammad Fauzan Haryadi menyatakan Botok dan Teguh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penghasutan di muka umum secara bersama-sama. Kasus ini berkaitan dengan aksi blokade Jalan Pantura Pati yang terjadi pada 31 Oktober 2025 lalu. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa merupakan reaksi spontan atas kekecewaan, sekaligus bentuk solidaritas sebagai aktivis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa serta fakta bahwa salah satu terdakwa baru pertama kali tersangkut perkara pidana. Setelah putusan dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan agar kedua terdakwa segera dikeluarkan. Download Tribun X sekarang.